Selamat pagi, gitu ya. Jadi ini peristiwanya 1965 gitu kan. 10 Januari 1965, David mengalami kehadiran konteks aku sejati atau aku ilahi, dan ketika diri itu ya hadir pada konteks aku sejati, aku ilahi, maka ada muncul kekuatan psikis, ya. Kekuatan psikis ini yang kemudian dikenal sebagai fenomena CD, gitu ya, fenomena CD. Mungkin teman-teman akan bertanya gitu, bagaimana tune in ke bagaimana tune in ke konteks aku sejati atau konteks aku ilahi, gitu ya. Diri itu bisa tune in ke konteks aku sejati, ke konteks aku sejatinya, mau sejati dimensi ke berapa. Mulai D4 itu kan sudah mulai, aku itu mulai konteks aku sejati. Ada konteks aku sejati D5, ada konteks aku sejati D6 gitu. Ini berbeda-beda gitu, jangan disamakan. Di konteks aku D4, aku itu dia menggunakan konsep, mampu menggunakan lensa, konsepsi plus persepsi untuk memproduksi knowledge. Ini kemampuan aku sejati di dimensi keempat. Di D5, aku itu hadir langsung. Hadir langsung pada alam batin plus alam manusia, alam materi. Di sini mulai muncul kemampuan CD gitu. Di D5. Jadi identifikasi aja realitas. Oh, ini berarti yang saya lihat ini, yang saya alami padat ini itu alam materi gitu. Kemudian yang saya alami secara psikis itu alam hati. Nah, aku itu hadir langsung di alam hati, di alam dunia dalam, sekaligus hadir langsung di alam materi. Niat hadirnya apa? Untuk mengevolusikan kondisi keuangan dari saldo berapa? Dari utang 800 juta menuju nol. Hadir langsung, hening. Itu nanti muncul kekuatan batin. Kalau dimensi 6, aku sejatinya itu lain lagi realitasnya. Mungkin bagi teman-teman yang mengikuti ini kuliah pagi ini itu memang harus sering-sering dikultivasi gitu ya. Harus sering-sering isbat ke realitas dimensi kelima. Gitu. Dimensi keenam lebih tinggi lagi. Dimensi keenam itu aku hadir pada ragam jenis aku. Oh, lebih rumit lagi. Pada ragam jenis aku yang hadir di alam hati, alam internal, dan alam materi. Itu aku sejati itu banyak jenisnya. Gitu. Kalau D7 itu sudah aku ilahi. Aku itu mengisbat apa? Mengisbat dirinya pada diri mutlak, mengisbat dirinya sebagai yang mengilah pada diri mutlak. Itu sudah diri ilahi gitu.
Dan seterusnya sampai dimensi 10. Cuman yang penting itu, ya, yang penting itu, 5 dulu, 5, 6 ini penting. Kalau mau menjadi penulis, menjadi pembicara, itu harus latihan di D4. Gitu. Aku itu belajar menggunakan konsep untuk memproduksi knowledge. Nah, masalahnya kan masyarakat itu apa ya? Anda punya kategori jenis-jenis aku sejati itu, gitu. Sehingga kehadiran aku itu tidak bisa dipastikan ini aku sejati apa enggak. Coba kalibrasi Bang Asmar, lo jangan gitu. Makanya latihan tune in di dimensi 5, dimensi 6 gitu lah. Kalau nggak tune in ya nggak dapat kekuatan di dimensi itu gitu. Ya kan? Harus tune in, latihan. Tune in di dimensi 5 apalagi dalam kondisi-kondisi sulit. Itu harus latihan tune in gitu. Nanti lama-lama itu menjadi cara bereksistensi aku. D5, D6 lalu latihan D4 biar bisa menjadi pembicara, biar bisa menjadi penulis gitu, biar bisa menjadi novelis gitu. Ya kan? Seperti itu. Kalau D5, D6 itu hadir untuk mengevolusikan kondisi-kondisi kehidupan ya toh. Untuk mengevolusikan kondisi kondisi kehidupan. Itu muncul kekuatan CD. Kalau D4 itu untuk melaporkan, untuk menulis, untuk membicarakan. Itu mesti pakai konsep gitu kan. Biar muncul knowledge gitu. Oke, kita lanjut. Jadi teman-teman tuh perlu dibiasakan, perlu pembiasaan untuk hadir di D5, D6 gitu, melalui identifikasi kehadiran gitu. Ya teman-teman mau tune in mau enggak itu ya bagi saya ya itu kan akunya sendiri tuh yang akan merasakan manfaatnya. Yang penting ilmunya sudah dikasih tahu, mau diperhatikan apa enggak itu ya terserah masing-masing saja. Ya, yang penting setiap model realitas itu sudah diajarkan pengetahuannya seperti itu. Makanya kalau ikut mentoring itu ini kan nanti semua akan di apa namanya? Semua akan diajarkan ya minimal sampai D7 gitu. Belajar bagaimana aku itu menggunakan konsep. Bisa saya ini. Saya bisa nulis, bisa ngomong. Karena akunya itu sudah pernah dilatih untuk menggunakan konsepsi demi memproduksi knowledge gitu. Itu pembiasaan gitu. Jadi aku itu banyak apa? Setiap jenis aku itu punya cakupan pengetahuan. Gitu. Dan semua D4 ini pro-life gitu. Artinya mendukung penyembuhan, mendukung pertumbuhan. Yang anti-life itu kan cuman D3 gitu. Cuman D3. Pengalaman CD bagi David itu tak lama setelah transformasi 1965-nya gitu. Dalam kasusnya, pengalaman sensasi dan pengalaman energetik berlangsung selama lebih dari 5 tahun. Cukup-cukup ini ya. Tapi sebenarnya pengalaman kesidian ini dengan sudah mengetahui ilmu D5, D6, D7, kamu bisa tiap hari kok itu. Kekuatan psikis itu bisa menyembuhkan loh. Bisa mengevolusikan kondisi-kondisi materi, bisa mengevolusikan intelektual. Kayak gitu. Dan kita
ini loh apa masyarakat Barat itu ya. Masyarakat Barat itu adalah masyarakat yang kuat konteks D4-nya gitu. Dari SMP dia dididik gitu. Saya sendiri dilatih untuk berkesadaran D4 itu dari SMP. Makanya ketika pergi ke Jogja tuh wah sama aja ini. Saya bisa kok menghasilkan knowledge dengan otodidak gitu. Kenapa? Metodenya sama, tingkat kesadarannya sama. Ya kan? Sampai sekarang kemudian saya ya bisa menghasilkan knowledge. Bisa menghasilkan knowledge tanpa harus kuliah, apalagi kuliah kan. Tapi saya belajar karena itu dididik dari SMP. Jadi jangan diabaikan masyarakat apa konteks aku D4 ini. Karena konteks aku D4 itu melahirkan masyarakat ilmu pengetahuan gitu. Masyarakat ilmiah dia tuh D4 itu. Memang ya masyarakat ilmiah ini tidak setidaknya dalam pengalaman hari ini itu belum mampu menuntaskan penderitaan diri manusia, tapi dari masyarakat ilmiah ini muncul kedokteran gitu kan, muncul demokrasi, ya kan, muncul ya kelompok-kelompok profesi gitu, muncul profesi itu hasil dari masyarakat ilmiah, masyarakat dimensi keempat gitu. Nah, masyarakat dimensi keempat inilah yang disuruh untuk menangani penderitaan di dalam kehidupan. Mampu, selesai belum, belum selesai. Itu yang kemudian dikritik oleh Hawking. Ngapain hanya terbatas pada satu jenis konteks aku? Pada akhirnya kan masyarakat ilmiah itu ya, pada akhirnya itu gini. Masyarakat ilmiah itu dianggap sebagai tahapan evolusi sosial yang paling tinggi. Maka kemudian cita-cita terbesar daripada suatu negara itu adalah membawa masyarakatnya itu menjadi masyarakat profesi. Itu masyarakat profesi itu adalah masyarakat yang bekerja pada sektor-sektor ilmiah, pada lapangan-lapangan ilmiah. Makanya dikasih gelar dia. Kasih gelar apa saja yang sudah memenuhi kategori ilmiah itu diberi gelar profesi. Biar nanti digaji sama negara. Kan gitu toh. Biar dikasih NIP swasta maupun negeri. Jadi masyarakat dimensi keempat itu masyarakat ilmiah, masyarakat profesi. Sudah bagus. Masalahnya pemerintahnya nggak mampu gaji. Kayak di Muna kan, sudah semua orang Muna itu dapat gelar 7.000 orang. 7.000 orang itu dengan gelar profesi masing-masing. S apa gitu. Diangkat memang menjadi P3K. Tapi gaji 0 rupiah. Nah ini penderitaan lagi belum selesai meskipun sudah jadi masyarakat profesi. Ya kan? Seragam oke, tapi gaji 0 rupiah. Itu kita sudah melihat gitu ya, sudah melihat kelemahan masyarakat ilmiah. Dia harus dibayar dari pajak. Masalahnya pajaknya itu dari seluruh anggota masyarakat. Pajaknya diambil dari mana? Ya jual gunung, ngeruk alam gitu kan. Ngeruk alam dia. Itu ya problem-problem dalam masyarakat kita. Belum lagi masyarakat, apakah masyarakat ilmiah
sudah mampu menangani penderitaan karena penyakit? Belum. Belum. Sedang dikembangkan. Ya keburu mati, keburu menderita. Jadi konteks aku D4 itu dengan segala kemewahan gitu ya. Ya, masih masih OTW dia. Belum selesai. Nah, menghadapi situasi semacam itu, kenapa tidak belajar konteks aku D5, D6, D7? Itu kan yang terjadi pada diri Hawking. Ketika dia punya masalah, kecanduan, obat dan alkohol, dia sudah mencoba praktek profesi psikoanalisis, mencoba macam-macam gitu. Ya, kambuh. Lalu mencari konteks aku yang lebih tinggi, sembuh permanen gitu. Sembuh permanen. Awalnya energi kundalini mulai mengalir setiap kali dia memejamkan mata. Jadi ketika memejamkan mata, dia tune in itu. Dia tune in pada salah satu konteks aku sejati ini atau aku ilahi. Tapi Hawking tidak menuliskannya gitu kan. Pasti bukan D4 gitu. Pasti bukan karena dia tidak memproduksi pengetahuan. Diri David akan memasuki keadaan bahagia, mengalami energi yang sangat menyenangkan, mengalir di punggungnya, turun ke wajah, pokoknya ke seluruh organ-organ. Ini pengalaman biasa aja. Pengalaman biasa. Gitu. Kamu bisa setiap saat kalau dirimu itu sudah menguasai konteks aku D5. Minimal D5 itu ke apa energi CD itu muncul. Seperti itu. Energi CD itu mulai D5, 540 gitu kan. Itu setiap saat gitu, setiap saat. Nanti dalam fenomena-fenomena CD muncul banyak keajaiban gitu. Di salah satu bukunya, di buku apa ya, TLOC kalau nggak salah. Di 500 ke atas itu kehidupan itu ramah. Kamu bisa makan tuh diberi orang. Gitu. Kalau saya nggak kerja, kehidupan tuh ramah, nggak mungkin mati lah. Nggak mungkin mati kalau aku itu hadir di konteks D5. Rezekinya ada dia. Rezekinya ada. Gitu. Di D5 tuh. Dia punya kemampuan batin gitu. Energi batinnya itu yang mengevolusikan kondisi-kondisi. David menggambarkan energi yang melonjak ini yang sering disertai dengan sensasi terbakar. Ya betul. Sensasi terbakar. Itu kalau apa sensasi terbakar itu di jantung itu berkeringat badan. Berkeringat. Ini saya lagi ngalamin sensasi terbakar itu di mana ya? Sus kecil gitu ya. Wah, itu pernah mungkin seminggu lalu gitu nggak bisa tidur. Badannya kayak hangat gitu. Itu karena kelamaan kontemplasi. Jadi kayak ada pembersihan energi di jalur-jalur energi tubuh. Dan itu fenomena biasa aja. Fenomena dari ya apa namanya perbaikan jalur energi tubuh gitu. Saya merasa apa ya uh, tubuh saya banyak dialiri oleh kesedihan ya setahun ke belakang gitu dan itu membuat apa mungkin hidup jadi tidak seimbang gitu ya.
ya kontemplasi untuk membersihkannya gitu. Pembersihan tubuh energi gitu. Dan itu biasa Mas Imam. Yang penting Mas Imam itu harus nguasain ilmu D5, D6 sebagai suatu konteks kehadiran. Jadi tahu sehari-hari itu dominan di konteks kehadiran dimensi berapa harus tahu. Nggak usah dikalibrasi. Nggak usah. Isbat langsung gitu. Metode di PC itu metode isbat. Ya memang apa ya, ya perlu perlu di apa bersihkan dulu tubuh energinya gitu ya, tubuh energinya sampai sampai murni. Jadi yang penting sudah tahu dimensi 5 itu realitas yang ada itu ini aku hadir. Dimensi 6 realitasnya ini. Sehari-hari gitu. Apalagi punya masalah. Oh itu harus dominan hadirnya. Masalah itu sebenarnya membantu diri untuk tumbuh, membantu diri untuk tertib asas, untuk lebih memperhatikan konteks kehadirannya gitu. Apakah diri ini berintegritas pada higher self atau enggak? Itu masalah ya dari pengalaman pribadi saya gitu ya. Setiap terkena masalah tuh saya merasa diri itu dipaksa untuk kokoh memegang asas konteks aku yang sejati ilahi. Ketika diri itu tidak lagi bisa mengontrol mainan eksternalnya, ya maka dia harus memperhatikan konteks-konteks kehadirannya sendiri gitu. Itu penting gitu. CD pertama yang dialami David adalah psikometri, kemampuan psikis untuk memperoleh informasi tentang seseorang dengan menyentuh objek miliknya. Sebuah shawl tertinggal di kantor David. David mengira itu milik pasien. Dan sambil bertanya-tanya siapa itu, dia mengambilnya, lalu langsung tahu itu milik sekretarisnya. Meskipun shawl sekretarisnya ini tidak masuk akal berada di kantornya. David memiliki pengetahuan yang kuat bahwa itu adalah shawlnya dan itu benar gitu. Dengan kekuatan CD, David memperhatikan bahwa apa yang ada di pikiran sebagai keinginan itu muncul dengan cepat. Misalnya, setelah dia berkendara ke New York City untuk nonton opera, tempat parkir segera tersedia tepat di depan area lalu lintas yang sangat sibuk. Karena keadaan batinnya, David melaporkan kejadian seperti itu menjadi umum dan bahkan tidak mengejutkan gitu. Jadi kehidupan itu ramah pada diri ketika diri itu di konteks dominan, di konteks sejati, baik sejati D5 maupun di konteks sejati D6. Kalau mau cerdas ya atau intelek ya ke D4 gitu. Ke D4 itu pasti ya aku itu cerdas kalau dia di D4 gitu. Itu harus di kantor itu salis mulai saya latih. Kamu jangan hanya bertapa di atas, kamu juga harus bisa menghasilkan knowledge. Mulai saya latih D4-mu harus bagus gitu. Biar nanti nggak hahu-hahu aja kalau ke kampus. Ngomong itu enak didengar, rapi, sistematis. Nah, mulai dia belajar kamus, mulai belajar logika gitu.
Indonesia itu kan D4-nya kurang, walaupun kadang sudah sarjana, ya masih nggak ngerti. Kesarjanaan itu apa? Gitu. Dia juga menyadari bahwa dia sekarang memiliki kemampuan untuk menavigasi wilayah asing tanpa menggunakan peta. Hanya dengan mengingat tujuan target, dia secara intuitif kapan dia udah tahu kapan dan di mana dia harus berbelok. Dia bisa berkendara ke tempat-tempat yang belum pernah dia kunjungi tanpa arah dan tidak tersesat. Saat mengemudi di area baru, dia pernah tahu bahwa 5 mil di jalan akan ada pompa bensin di sebelah kirinya. Itu fenomena normal aja gitu. Bentuk pengalaman CD ini sangat diandalkan dan dalam hidupnya selama beberapa tahun gitu. Penyembuhan spontan orang lain juga melalui fenomena CD ini. Nah ini saya pernah dilatih simbah lama 1 tahun. Dia enggak ya 2010 2011 2 tahun dilatih untuk menggunakan kekuatan batin untuk penyembuhan. Di Jogja saya praktek gitu kan. Saya praktek sampai praktek di rumah sakit gitu. Jadi setiap dimensi itu harus dilatih Mas Imam. Setiap dimensi higher self itu harus dilatih. Jangan di 4 diabaikan. Saya pernah nulis paper gitu kan. Dan diterima. Ya nulis ya saya bisa nulis ilmiah itu. Karena itu latihan konteks D4 yang dari SMP berlatihnya gitu. Seperti itu. Selalu terjadi tak terduga. Penyembuhan itu terwujud bagi orang-orang dengan psikosis, depresi, dan penyakit fisik yang masuk ke dalam auranya. Sementara David hanya hadir, diri David hanya hadir menyaksikan kejadian itu gitu. Jadi kalau Mas Imam belum melatih kekuatan akunya itu, kekuatan CD-nya itu pada orang sakit, yaitu Mas Imam nanti ragu-ragu mengajarkannya. Jajal dulu sama orang yang sakit. Setahun lebih lah dilatih simbah. Jadi sekarang ketika mengajarkannya itu loh, aku udah berlatih. Kemudian dilatih lagi ke apa? Naikkan status sosial, level sosial dari gembel jadi bos itu pernah dilatih. Jadi tahu karena pernah dilatih konteks itu. Nah, orang itu mesti berlatih. Nah, belajar MTLOC itu, kamu belajar MTLOC itu kamu gunakan itu untuk melatih apa yang belum dikuasai oleh dirimu. Mulai berlatih mengenali D3, D4, D5 sampai D8 lah, D9 enggak. Latih sendiri sampai D8 aja nanti. Dipilih, kamu bisa berlatih mengenali apa realitas setiap jenis konteks aku mulai D3, D4, D5, D6. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 jenis konteks aku kamu untuk berlatih. Kamu sekolah D4 saja itu mahal. Ini cuma bayar 6,5 juta untuk berlatih mengenali semua jenis cakupan pengetahuan setiap jenis konteks aku ini. Gitu. Kalau nggak berlatih ya nggak bisa. Pasien apa saja, pasiennya itu apa saja gitu. Tes kekuatan kontemplasimu dimensi kelima keenam gitu. Tes. Nanti PC itu akan punya program namanya advanced stepping. Advanced stepping. Ini saya akan gunakan untuk melatih
kekuatan D5 masyarakat. Ini lagi digodok. Training advance stepping itu menggunakan kekuatan konteks aku D5 untuk penyembuhan. Self healing untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Nanti kalau D6 itu menyembuhkan non lokal, penyembuhan non lokal. Kalau ini self healing aja gitu. Ternyata ini harus dipecah-pecah menjadi suatu program ya, program sendiri-sendiri. Gitu. Makanya lama belajarnya gitu, lama. Karena itu ragam konteks aku itu harus dikenali dan bisa digunakan gitu. Oke. Dan siap bimbing, mentornya kan bimbing saja gitu. Bagaimana kamu mau menggunakan konteks D5, D6 untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Termasuk saya siap bimbing bagaimana D4. Saya biasa bekerja dengan nulis skripsi, disertasi. Itu biasa saya. Teman-teman saya di Jogja tahu itu. Kamu bisa konsultasi soal karya-karya akademik gitu. Saya dulu sama Pak Asad itu suruh meriksa ya tulisan mahasiswanya gitu. Perisain war gitu. Data beliin soto, ayo. Saya bisa gitu. Kenapa? Kalau akunya itu pernah di situ, sudah selesai berlatih di situ. Mampu melakukan itu meskipun tidak kuliah, meskipun saya sering membantu teman tuh menyelesaikan bukan membantu, menjadi teman diskusi teman dalam menyelesaikan disertasinya gitu. Gitu. Kenapa lah? Sudah berlatih di situ, sudah selesai di bab itu. Prinsip-prinsip di konteks D4 itu sudah menjadi pengetahuan pada aku. Maka aku sudah melampaui itu gitu. Makanya pintar akunya itu. Kenapa loh? Sudah berlatih di situ. Makanya kemudian tuh saya ya, PCI melalui Kabunaha akan bikin proyek kota di Muna kan, biar masyarakatnya itu tanpa harus pergi kuliah bisa D4 itu melalui program sastra lokal gitu kan tidak semua orang itu mampu kuliah karena ekonomi ya, dia bisa menggunakan kebudayaan lokalnya itu, kebudayaan aslinya untuk tumbuh di D4 gitu. Suatu ketika seseorang yang lumpuh berjalan dengan susah payah duduk di dekat David di bangku taman. Dan setelah 5 menit, yang lumpuh tadi bangkit dan berjalan pergi tanpa pincang. Gitu loh Mas Imam. Kamu mesti ada laporan-laporan kayak begini gitu. Suatu saat ada orang duduk di samping saya dalam keadaan kelaparan gitu kan. Pulang kenyang karena saya kasih donat 10 misalnya gitu. Itu kemampuan CD juga itu. Suatu kali ketika David duduk di bawah jam dinding di luar hotel, seorang wanita datang dengan ngoceh dan ngomel, berbicara sendiri dengan keras melalui halusinasi psikotik. Ia memiliki delusi paranoid tentang seseorang yang seharusnya menemuinya di bawah jam dinding dan membuat alasan mengapa pacar ilusinya tidak ada di sana. Jelas bagi David bahwa tidak ada orang yang datang. Energi spiritual mengalir dari hatinya ke wanita delusif itu. Setelah beberapa menit, dia berhenti ngomel dan menjadi tenang, lalu berjalan pergi ke dalam keadaan damai dan waras. Gitu loh Mas Imam. Dijajal itu. Kamu di mana? Magetan belum menjajal, udah mau cari Ponorogo. Nanti Ponorogo juga belum dijajal, cari lagi Wonosobo. Wah, lama-lama kamu tukang ngilang gitu. Ini loh dijajal. Kamu praktek jajal kayak gini, kekuatan batinmu gitu. Kamu sekali mampu menyaksikan perubahan-perubahan kayak begini,
udahlah, itu kamu tahu gitu. Oh itu saya ketika ini ya melakukan apa namanya itu project ini. Hari pertama itu saya sehari pijat 6 kali. Rasanya itu tulang-tulang saya, otot saya itu kayak terhambur, remuk. Saya pijat 6 kali. Setiap pulang dari sesi ini pijatnya 6 kali. Makin lama, makinnya tinggal paling pulang 2 kali pijat. Gitu. Ini 6 kali saya ingat gitu. Pulang itu pijat sampai malam. Gitu. Ya di semesta tapi melalui tubuh dulu dikembalikan kan. Semesta. Jadi kan semua ini makanya Mas Imam jangan pakai semesta jangan pakai dalil dari ini kan gini, aku itu hadir ya toh di alam materi. Semesta itu kan alam materi gitu. Ya dilarutkan kembali oleh aku. Kok dikembalikan ke semesta itu gimana maksudnya? Jangan pakai dalil dari sebelah. Kamu tertib saja di model ini gitu. Kamu bikin dalil dari modelmu sendiri gitu. Seperti itu. Loh ya memang kan itu semua badan itu kan badan pada aku gitu kan. Dan ketika aku hadir di badan itu, dia bisa pulihkan. Aku itu bisa memulihkannya ya melalui pijat, ya nggak apa-apa, ada uang kok. Kalau nggak ada uang, kontemplasi, ya kan, kontemplasi. Nggak usah takut. Kan asas D5 itu kan semua tubuh itu kan semua manusia itu kan pada aku. Kok kamu malah takut? Kok malah ngeri itu bahaya gitu. Pakai dimensi kelima dulu. Semua manusia, semua orang itu orang pada aku. Situ aku akan punya kemampuan penyembuhan. Ini saya lagi mencoba untuk apa ya, memulihkan kondisi finansial gitu. Berat ini ya, tapi ya dengan kekuatan CD itu nanti akan pulih, akan pulih. Ini soalnya naik level kan, naik level ya. Lebih banyak kontemplatif sekarang gitu ya. Aura energi yang terpancar dari kehadiran aku sejati atau aku ilahi, kapasitasnya tak terbatas. Orang-orang ingin duduk di dekatnya karena mengalami osmosis. Mereka secara otomatis masuk ke kondisi bahagia, otomatis cerdas, gembira. Dan yang paling penting, ketika diri itu dekat-dekat dengan diri yang sudah dominan sejati ilahi, maka teraktivasi diri ilahi, diri sejati mereka sendiri gitu. Dekat-dekat dengan konteks aku sejati, aku ilahi itu banyak diri yang sembuh. Itu fenomena CD. Akhirnya dia terbiasa dengan peristiwa sinkronis ini dan hampir mengharapkannya. Meskipun selalu menyenangkan setiap kali itu terjadi. Sebagai seorang psikiater, ia menemukan pengalaman seperti itu menghibur. Pengalaman itu mewakili hal baru, terutama bagi seseorang yang terlatih secara medis. Dia membaca tentang fenomena ini dalam literatur spiritual pada pertengahan 60-an dan tahu itu tidak mengaitkan kekhususan dengan dirinya sendiri. Jadi nggak di anulah, nggak dikultuskan dirinya, ini fenomena biasa aja kok. Dia juga tahu bahwa fenomena CD bersifat sementara gitu. Bahkan setelah transformasi Devi, jiwanya tetap selaras dengan tipe otak kiri. Ya D4-nya tetap bisa digunakan.
Dia tidak sepenuhnya mengabaikan sesuatu karena tampaknya tidak mungkin. Dia terbuka untuk bereksperimen dan menjelajahi berbagai wilayah tabu, tetapi membuktikan langsung untuk memvalidasi fenomena apapun gitu. Mungkin aspek yang paling menggoda dari CD adalah fenomena paranormal gitu ya. Dan ternyata semua fenomena tersebut itu bisa muncul secara spontan saat energi kundalini itu bangkit. Beberapa CD ini menurut David dapat dilatih dalam kondisi tertentu. Saya kira itu dulu ya pagi ini, bahwa ya konteks aku sejati, aku ilahi itu punya kekuatan batin untuk pemulihan, untuk penyembuhan gitu. Itu setelah banyak salaman dengan banyak orang 3 hari belum lepas nature ngelokronya. Itu kamu harus kuat. Kamu harus penyembuhan untuk pemurnian ya, pemurnian kembali. Akumu itu pemurnian dari konteks D6 atau dari konteks D7 ke atas gitu. Gitu. Tubuhnya perlu dibiasain Mas Imam. Perlu dibiasain gitu. Saya dulu ya waktu ke rumah sakit itu ya di luar sebelum ada PCI ya, tahun-tahun 2011 itu ya, pulang itu dari rumah sakit bisa tidur 3 hari gitu. Karena aku itu nanggung beban kolektif gitu loh, nanggung beban kolektif. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.